Ya, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Yohana Moniasi selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, saya Dylan Ong dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 19. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya lah kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yohana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato singkat dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya mengenal diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, teman-teman sekalian pasti pernah mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mengandung arti apabila kita belum mengenal sesuatu dengan baik, maka kita tidak akan dapat memahami dan menghargai arti dan nilai sesungguhnya dari benda tersebut. Pepatah ini biasanya digunakan untuk mendorong kita agar saling bersosialisasi dan berkenalan dengan sesama. Namun sebenarnya pepatah ini tidak hanya diperuntukkan bagi mengenal sesama, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak mengenal diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menyayangi diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri ini sangatlah penting agar kita dapat menerima dan mencintai serta memaksimalkan potensial diri kita dalam kehidupan ini. Tentu saja mengenal diri sendiri itu sangatlah penting agar kita dapat mencintai dan menerima diri sejati kita. Bagaimana kita dapat mencintai sesuatu yang kita bahkan tidak kenal atau tidak mengerti. Sebuah program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta yang berjudul Pengaruh Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap Peningkatan Harga Diri Remaja menunjukkan bahwa pelatihan pengenalan diri sangat berpengaruh pada peningkatan harga diri seseorang. Para peserta penelitian juga melaporkan bahwa setelah mengikuti pelatihan pengenalan diri tersebut, mereka merasa lebih baik dan lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri mereka. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dan mengapa? Jadi, ketika kita telah mengenal dan memahami dengan baik segala karakteristik diri kita, termasuk semua kelebihan, kekurangan, dan keunikan kita akan dapat menerima semua itu dengan ikhlas. Jika kita sudah menerima semua kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan sadar bahwa memang semua orang itu memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda. Semuanya unik. Tidak akan ada lagi rasa cemburu atau iri hati terhadap kelebihan dan bakat orang lain. Karena kita sendiri sudah menerima bahwa seperti inilah diri kita, inilah kelebihan kita, dan inilah kekurangan kita. Dengan begitu, barulah kita dapat mencintai diri sendiri kita. Dan begitu kita sudah mencintai dan menerima diri kita sendiri, barulah kita dapat menikmati dan menjalani hidup kita ini dengan bahagia, tanpa harus mengenakan topeng dan menyembunyikan diri sejati kita. Meskipun mengenal diri sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, kenyataannya banyak sekali orang yang belum mengenal diri mereka sendiri. Namun mereka justru meluangkan waktu untuk mengenal dunia ini. Mengenal dunia di mana kita hidup ini memanglah penting, tetapi sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita sendiri. Ahli filsafat Cina, Lao Tzu, mengatakan bahwa mengenal orang lain adalah kecerdasan, tetapi mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Tidak hanya Lao Tzu, filsuf Yunani terkenal Aristoteles juga mengatakan mengenali diri sendiri adalah permulaan dari semua kebijaksanaan. Wah, kedua filsuf legendaris ini mengatakan hal yang sama. Apa yang mereka maksud? Mengapa kebijaksanaan yang mereka sebut hanya bisa didapat dari mengenal diri sendiri? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin membagikan sebuah video yang saya rasa sangat bermanfaat. Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu saya lebih mudah cemas, bingung, gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain.
Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, "Oh, betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu." Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri? Ya, jadi seperti itu. Tanpa mengenal diri kita sendiri, kita akan kebingungan dalam hidup. Karena kita tidak tahu siapa diri kita sendiri. Seperti apa kepribadian kita, bagaimana karakteristik diri kita, apa saja kemampuan kita, dan apa tujuan hidup kita.
apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam hidup ini, kita hanya akan hidup di kebingungan, tersesat, terbawa arus kehidupan. Tetapi sebaliknya, jika kita sudah mengenal dan memahami sepenuhnya diri kita, semua hal tersebut akan menjadi jelas. Kita mengetahui apa tujuan hidup kita, apa yang ingin kita capai dalam hidup, sehingga kita juga akan mengerti bagaimana memaksimalkan keunggulan dan kemampuan dari diri kita untuk mencapai impian tersebut. Kemampuan untuk memaksimalkan diri kita inilah kebijaksanaan sejati yang dimaksud oleh dua filsuf legendaris yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenung dan berpikir. Apakah kita sudah mengenal diri kita dengan baik? Apakah tindakan dan pilihan kita ini memang merupakan keinginan kita sebenarnya? Banyak sekali orang yang merasa bahwa mereka sudah mengenal diri mereka dengan baik. Tetapi sebenarnya yang mereka pikir merupakan diri mereka adalah diri mereka yang ingin mereka tunjukkan dan pamerkan kepada dunia, bukan diri sejati mereka sebenarnya. Marilah kita mulai berlatih dan berusaha untuk mengenal dan memahami diri kita sebenarnya. Karena hanya dengan itulah kita dapat benar-benar menjalani kehidupan ini dengan berbahagia. Hanyalah kita sendiri yang dapat melakukan ini. Hadirin yang terkasih, untuk menutup pidato singkat saya pada pagi hari ini, saya ingin membagikan sebuah kutipan dari Jagi Vasudev, yogi dan mistikus asal India yang dikenal dengan nama Sadiguru. Mengenal diri sendiri harus datang dari dalam diri kita sendiri. Faktor luar dapat menginspirasi, membimbing, dan membantu. Tetapi mengenal diri sendiri harus datang dari dalam diri kita sendiri. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Dalen sudah berusaha tampil dan menyiapkan dengan sangat baik. Tolong PPT dan teksnya ya, sama alamat itu YouTube-nya. Oke, Oke, Bu. bagus Dalen. Berikutnya silakan.